Pak, Ada apa, Bu? ada anak saya nggak Intan. Maaf, Bu. Semua murid sudah pulang semua, Bu. Di sini sudah ada murid lagi, Bu. Saya nggak ada soalnya anak saya nggak ada di rumah. Saya pikir mungkin dia balik lagi ke sekolah ataupun nggak dia kemana gitu. Bapak nggak tahu ya? Nggak tahu, Bu. Karena murid di sini sudah pulang semua, Bu. Tenang ya Kak ya, nanti kita cari lagi Intan ya Kak. Kamu di mana sih, Intan? Assalamualaikum. Monik. Iya Pak. Assalamualaikum. Bu, mau tanya, Monik tahu Intan kemana nggak? Enggak, Om. Gitu ya. Gini, Bu. Intan belum pulang. Nanti kalau memang ada kabar soal Intan, boleh langsung tolong kabari ke saya atau enggak ke orang rumah, Bu. Iya Pak, pasti saya beritahu Pak. Oke, Om. Makasih ya, sayang ya. Ya, Bu, mari. Iya, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ya, sayang. Ya Allah, tolong jagain Intan. Tolong lindungi dia ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ular itu matok aku. Aduh, Intan kemana ya? Dia belum pulang juga lagi. Mas, Intan belum ketemu, Mas. Aku juga udah coba keliling nyari Intan. Tapi aku belum nemuin Intan. Intan kemana ya, Mas? Intan di mana ya sekarang? Sayang, kamu harus coba tetap tenang. Kita akan coba terus cari. Iya kan, Mai? Kita akan terus cari Intan. Mai, gimana? Nemuin Intan? Bisa kamu gak ketemu sama Intan? Maaf, Nay. Aku juga nggak bisa nemuin Intan. Mas, sebaiknya kamu bawa Nayla ke dalam aja. Iya, sayang. Kita nunggu Intannya di dalam ya. Kita semua janji kita akan cari Intan sampai ketemu. Ya? Ayo, sayang. Aduh, ini bagaimana nih ya urusannya ya? Ini si nenek tuh bakalan marah pasti ini. Karena kita nggak ngelakuin apa yang dia minta, men.
Lo berdua ngapain sih harus mikirin yang kayak gitu? Si nenek-nenek tua itu kan cuma ngejanjiin kita 50 juta. Lo dengar? 50 juta. Tapi kita bisa dapetin lebih dari itu, men. Kita bisa dapetin 200 juta dari si Mirza. Buat ngelepasin anak ingusan itu. Dapat duit dari si Mirza. Ya elah bos. Mana ada si Mirza uang sebanyak itu. Kan kerek dia. Gimana sih? Selok, emang lu berdua kagak tahu? Si Mirza kan sekarang udah nikah sama cewek tajir, bro. Anaknya si nenek-nenek tua itu. Tapi baguslah. Jadi kita dapat bagian dari si Mirza. Lagian ini juga kan dari anaknya si Mirza sendiri. Hah? Tapi bos, kalau seandainya si Mirza kabur terus kita nggak dapat uang, duitnya? Kita tinggal habisin si Mirza. Dan kita tetap dapat 50 juta dari Bu Rina. Iya bener. Jadi kita nggak rugi apa-apa, men. Minta-minta dikit apa? Mas Ardi, Mas, gimana keadaan Kak Naila, Mas? Naila udah tidur. Tadi dia Mas kasih obat penenang. Intan gimana? Ada perkembangan? Siapa telepon jam segini ya? Nomor nggak dikenal. Halo? Intan udah sama kami sekarang. Lo nyulik Intan? Lo jangan macem-macem lo! Di mana lo? Halo? Lo tenang aja. Kalau emang lo pengen Intan balik, lo harus siapin uang 200 juta. Jangan lupa, lo harus siapin besok. Selepas buka puasa, nanti kita hubungin lagi. Halo? Halo? Intan diculik. Intan gimana? 200? Lo dapet dari mana 200? Nggak usah khawatir. Uang 200 juta bukan masalah. Kita bisa kan bayar tebusannya, kita bisa kan? Yang penting Intan gak kenapa-napa. Oma, Intan diculik, Oma. Apa? Intan diculik? Apalagi yang dilakuin preman-preman ini ya? Kenapa mereka malah nyulik anak jalanan itu? Katanya mereka minta tebusan 200 juta ke Om Mirza, Oma. Terus kata Papa mau menebusnya. Dasar preman gadungan, belum apa-apa sudah melenjak, nggak tahu diri. Udah subuh, sekarang aku harus sholat. Tapi gimana caranya ya? Om, tolong bukain ya Om. Aku mau sholat. Berisik banget tuh anak. Lo berdua, lo kasih sarung tuh anak. Ada bos. Oke. Mau kemana? Belakang. Maskernya pakai. Ini baru mau. Petan. Berisik amat sih lo. Hah? Duduk. Nih. Tuh, buat lu sholat. Om, tapi aku nggak bisa sholat kalau nggak wudhu. Diam lu. Gak usah minta yang aneh-aneh ya. Tapi Om, aku perlu wudhu. Udah diam. Kalau enggak, mama lu gua habisin. Ngerti nggak lu? Jangan Om, jangan. Makanya, lu harus diam. Ngerti nggak? Iya Om. Untuk saat ini, aku cuma bisa minta pertolongan sama Allah. Jadi ada kalanya kita mengerjakan sholat
tapi tidak memungkinkan menggunakan air untuk berwudu. Misalnya karena punya penyakit kulit atau tidak ada air di musim kemarau. Pak Ustadz, kalau begitu gimana cara kita bisa tetap sholat? Solusinya dengan cara bertayamum. Iya, tayamum. Tayamum itu salah satu cara untuk berwudu dengan menggunakan debu yang bersih. Saya akan kasih tahu caranya. Mungkin kalau dipraktekkan akan lebih mudah dimengerti. Caranya begini nih. Tempelkan tangan, kemudian basuh ke muka pertama, kemudian ke tangan kanan, ke tangan kiri, lalu ke kaki. Ya Allah, Mbak mohon ya Allah, jagalah selalu mamaku. Ya Allah, Mbak mohon, lindungilah mamaku ya Allah. Hanya kepadamu lah, Mbak memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.